Pada saat yang sama, seorang kandidat lain dimarahi oleh ayahnya. Apa yang telah Anda lakukan hingga gagal dalam wawancara? Mengetahui semua pertanyaan dan tetap gagal, Anda benar-benar mempermalukan keluarga. Apa yang akan saya katakan kepada ketua? Putranya hanya menundukkan kepala dan berkata bahwa ia benar-benar menyesal jika ayahnya memberinya kesempatan lagi. Namun sang ayah langsung menyela dengan berkata, "Saya tahu Anda khawatir untuk memberitahu saya dengan jelas bahwa Anda sakit hari itu, jadi Anda tidak dapat datang untuk wawancara karena Anda terlalu sibuk. Anda tidak dapat datang untuk wawancara." Ia berteriak kepada putranya, "Kim Tae-suk, apakah Anda mengerti semua yang saya katakan?" Ternyata di antara para kandidat hari itu, ada juga seseorang yang bernama Kim Tae-suk. Dan orang ini benar-benar putra dan cucu dari grup Il-sung. Tuk tentu saja tidak mengetahui hal-hal seperti itu. Setelah wawancara hari itu, ia terus kembali ke lokasi konstruksi untuk bekerja. Saat bekerja, Tae-suk menerima pesan. Itu adalah pemberitahuan dari Departemen Sumber Daya Manusia Grup Yosung. Mereka mengatakan bahwa Tae-suk telah lulus wawancara dengan manajemen Yosung Group. Menerima informasi ini, Tae-suk merasa semuanya tampak tidak nyata. Dia tidak menyangka dirinya akan lulus wawancara dengan mudah. Saat Tae-suk membaca pemberitahuan itu tanpa sadar, Yosung Group mengirim pesan lain yang mengatakan bahwa Tae-suk dapat menyerahkan pemeriksaan kesehatannya di rumah sakit selain rumah sakit yang ditunjuk. Membaca ini, Tae-suk merasa semakin bingung. Dia lupa bahwa ada langkah pemeriksaan kesehatan sebelum mendapatkan pekerjaan. Karena punggungnya, Tae-suk mencoba mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar. Tetapi, mungkinkah dia tidak akan dipekerjakan karena punggungnya ini? Apapun situasinya, Tae-suk harus menyelesaikan masalah ini dengan cara apapun. Jadi setelah sore itu, Tae-suk segera naik taksi ke rumah sakit swasta Dr. Hanan di kota itu. Tuk membuka pintu dan memanggil paman. Dr. Hanan di samping ketika dia melihat Tae-suk dan bertanya, "Apakah kamu kesakitan lagi? Apakah kamu bekerja terlalu keras di suatu tempat lagi?" Tuk dengan malu berkata, "Tidak, dia tidak datang hari ini karena itu." Mendengar ini, dokter Hanan merasa aneh. Ia bertanya saat itu, apa penyebabnya? Tuk tidak menyembunyikan apapun dari Dr. Hanan. Ia mengatakan bahwa ia telah lulus wawancara akhir di sebuah perusahaan besar. Dr. Hanan senang ketika mendengar ini. Ia tersenyum dan berkata, "Benarkah? Selamat, Kim Tae-suk. Sekarang kau telah menjadi manusia. Sekarang kau tidak perlu melakukan apapun yang membuat punggungmu terlalu tegang." Namun ketika ia melihat ekspresi khawatir di wajah Tae-suk, Dr. Hanan mengerutkan kening. Ia mengerutkan kening dan menyipitkan mata, bertanya, "Apa yang salah dengan ekspresimu?" Tuk berkata dengan muram bahwa itu bukan apa-apa. Sebenarnya, hati pemuda itu tidak setenang penampilannya karena selain Paman Hanan, ia tidak punya orang lain untuk dimintai bantuan. Dan memang, ia tidak punya cara untuk mengatakan hal ini. Tae-suk akhirnya tidak mengatakan apa yang perlu ia katakan. Ia hanya bisa mengalihkan pembicaraan. Berkata, "Tolong resepkan lebih banyak obat penghilang rasa sakit untukku." Dr. Hanan tidak curiga apapun. Namun, ketika menoleh ke belakang dan melihat ekspresi sedih Tae-suk, bahkan mendesah dengan jelas, hal ini membuat Dr. Han tidak dapat mengabaikannya. Ia selalu merasa aneh. Biasanya, Tae-suk adalah orang yang selalu penuh percaya diri. Namun hari ini, ia terus mendesah seperti ini. Dr. Hanan berpikir berulang-ulang dan masih tidak tahu apa yang salah dengan Tae-suk. Ia serius mengingat perkataan yang diucapkan Tae-suk tadi bahwa ia telah lulus wawancara akhir di sebuah perusahaan besar. Dr. Hanan merangkai semuanya, dan akhirnya, ia mengerti bahwa jika ia telah lulus wawancara, ia hanya perlu pemeriksaan kesehatan. Mungkinkah anak ini ingin bertanya kepadanya tetapi tidak dapat mengatakannya? Dr. Hanan juga samar-samar menebas situasi bahwa jika ia tertangkap karena memalsukan pemeriksaan kesehatan, lisensinya dapat ditangguhkan. Mungkin itu sebabnya Tae-suk tidak berani membuka mulutnya. Dr. Hanan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Ia berpikir dalam hati bahwa anak ini benar-benar membuat orang khawatir seperti ayahnya. Begitu saja, Tae-suk hanya datang untuk mendapatkan lebih banyak obat penghilang rasa sakit. Setelah mendapat resep dari Dr. Hanan, Tae-suk pergi ke apotek untuk mengambil obat. Setelah menerima obat, tiba-tiba perawat berkata kepada Tae-suk bahwa Dr. Hanan juga menyuruhku untuk memberikan ini kepadamu. Tuk dengan bingung mengambil benda itu. Di dalamnya tampak seperti cakram biasa. Ketika melihat CD itu, Tae-suk tampak memikirkan sesuatu. Namun sebelum dia bisa berpikir banyak, suara Dr. Han terdengar. Dia berkata, "Anak muda, selamat karena lulus wawancara. Jika kamu dibayar, kamu harus berobat." Mengerti? Tuk menatap Paman Han dengan penuh emosi. Dia hanya bisa berkata, "Terima kasih. Sungguh. Terima kasih." Karena CD itu adalah pemeriksaan kesehatan yang dipalsukan Paman Hanan untuk Tuk. Keesokan paginya, Tae-suk tidak pergi ke lokasi konstruksi. Tuk telah mengirimkan pemeriksaan kesehatannya ke Departemen Sumber Daya Manusia Il-sung Group tadi malam. Segera setelah itu, Departemen Sumber Daya Manusia Il-sung Group juga mengirimkan pemberitahuan kepada Tae-suk bahwa ia telah lulus dalam proses rekrutmen umum terakhir di Il-sung Group. Tuk tidak dapat menahan napas lega ketika melihat pemberitahuan itu. Hanya dengan bantuan Paman Han ia selamat. Saat Tae-suk membaca ulang pemberitahuan itu, sistem tiba-tiba menampilkan pemberitahuan. Toko khusus untuk karyawan baru telah dibuka. Poin implementasi Tae-suk saat ini adalah 5. Toko khusus untuk karyawan baru adalah toko yang membantu memecahkan masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan sosial. Dengan menyelesaikan tugas, Tae-suk dapat mengumpulkan poin dan menggunakan poin tersebut untuk membeli barang-barang khusus.
Sistem bertanya kepada Tesuk, apakah Anda ingin mencoba membuka toko khusus untuk karyawan baru? Tuk membaca serangkaian informasi di layar sistem. Ia hanya ragu-ragu selama 2 detik dan kemudian memutuskan untuk memilih kotak setuju. Seketika, layar sistem tiba-tiba berubah dan diperbesar. Di layar itu terdapat serangkaian fitur. Itu adalah daftar barang-barang di toko khusus untuk karyawan baru. Yang pertama adalah pil penenang. Yang kedua adalah lensa sekali pakai yang dapat melihat menembus dinding. Item ketiga adalah permen penunda tidur dan item terakhir dalam daftar adalah parfum yang menawan. Tesuk terkejut dan ternganga setelah membaca informasi item terakhir. Melihat ekspresi kaku Tesuk, sistem berubah lagi. Sistem menampilkan sebuah pertanyaan. Apakah kamu ingin kehilangan akal sehatmu? Tuk buru-buru mengatakan bahwa tidak seperti itu. Sistem secara keliru mengira bahwa Tesuk ingin menyerah di sini karena reaksi Tuk yang berlebihan. Itu sebabnya sistem mengajukan pertanyaan seperti itu. Tuk dengan sengaja menjelaskan bahwa dia salah dan menyuruhnya untuk tidak terlalu serius. Sistem tampak marah. Sistem memperingatkan Tesuk untuk mengendalikan ekspresinya dengan benar. Tesuk diam-diam mencibir dalam hatinya, berpikir bahwa sistem ini lebih tangguh dari yang dia kira. Setelah mengingatkan Tesuk, sistem menampilkan layar pemberitahuan tentang tugas utama. Tugas Tuk kali ini adalah mengunjungi ibunya. Tuk perlu meyakinkan ibunya dengan mengumumkan bahwa dia telah dipilih untuk bergabung dengan kelompok Ilong. Jika berhasil, Tesuk akan mendapatkan 6 poin. Tugas sampingan juga akan dibuka. Dan jika gagal, tugas sampingan akan ditutup. Tesuk menghela napas, berpikir bahwa sekarang sistem ini bahkan mengkhawatirkan ibunya. Bahkan jika Anda tidak mengatakannya, saya berencana untuk mengunjungi ibu saya. Sebelum memasuki kamar rumah sakit, Tesuk dengan sopan mengetuk pintu untuk memberitahu ibunya bahwa dia telah tiba. Ibu Tesuk di dalam dengan lembut bertanya kepada putranya apakah dia telah tiba. Dengan cepat masuk ke dalam, Tesuk dengan senang berkata, "Ya, bagaimana perasaan ibu?" Ibu Tuk tersenyum dan berkata bahwa dia berangsur-angsur membaik. Ibu Tuk tidak perlu terlalu khawatir. Tuk terdiam sejenak dan kemudian berkata bahwa dia memiliki sesuatu untuk dikatakan. Dia telah mendapatkan pekerjaan di grup Ilsung. Ibu mencoba tersenyum cerah ketika mendengar ini. Dia menatap putranya dan berkata bahwa putranya akan bekerja di grup Ison. Putranya sangat baik. Tuk tersenyum ketika dia melihat ibunya bahagia. Dia bertanya apakah putra ibunya benar-benar baik. Jadi ibu juga harus bahagia. Ibu harus segera sembuh dan pulang bersamanya. Keduanya mengobrol dengan riang. Karena Tesuk punya kabar baik, suasana pun menjadi lebih harmonis. Ibu Tuk juga agak tidak khawatir dengan putranya. Ibu Tuk menyuruh Tesuk mengeluarkan apel yang dibawa bibinya pagi ini dan mengupasnya. Melihat ibunya terus tersenyum, Tesuk tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu mengapa dia tersenyum. Tiba-tiba, Ibu Tesuk dengan gembira berkata bahwa dia mendengar putranya belajar keras dan diterima di perusahaan besar. Jadi, dia sangat senang. Tuk tersenyum dan berkata bahwa dia tahu dia akan pergi ke perawat untuk meminjam pisau. "Ibu, tunggu aku sebentar." Tuk kemudian berdiri dan meninggalkan kamar rumah sakit. Begitu pintu tertutup, sistem dengan cepat menampilkan pemberitahuan bahwa Tesuk telah berhasil menyelesaikan tugas dan menerima 6 poin. Tugas sampingan juga telah dibuka. Tuk menyadari bahwa ada juga tugas sampingan ketika dia melihat baris-baris ini. Ia penasaran melihat layar sistem. Sistem dengan cepat menampilkan isi tugas sampingan. Tugas ini disebut cinta pertama ibu. Sistem mengatakan bahwa Paman Kim Hanan mengkhawatirkan ibu pengguna Kim Tesuk. Panggil orang itu dan suruh mereka datang ke kamar rumah sakit. Jika berhasil, Tesuk akan mendapat 5 poin dan jika gagal, skor tidak akan berubah. Tesuk sangat terkejut hingga matanya terbelalak saat melihat isi tugas. Cinta pertama ibu yang mana? Paman Hanan adalah sahabat karib ayah. Bagaimana ia sekarang bisa menjadi cinta pertama ibu? Sistem kemudian tidak peduli dengan pikiran Tayuk dan terus mengingatkannya bahwa hanya tersisa 35 menit dan 14 detik hingga tugas sampingan berakhir. Tuk dengan cepat mengingat hubungannya dengan Paman Hanan. Faktanya, Dr. Hanan dan ayah Tesuk adalah sahabat karib sejak kecil. Tuk masih ingat dengan jelas gambaran Paman Hanan yang datang ke rumahnya setiap hari dan mengeluh tentang kesehatan ayahnya. Paman Hanan yang datang ke rumahnya secara teratur terlalu akrab dalam ingatan Tesuk. Sekarang ketika dia melihat sistem memberikan tugas sampingan seperti itu, Tesuk merasa semakin bingung. Namun, setelah dipikir-pikir, Paman Hanan tampaknya belum menikah. Tesuk menatap isi tugas sampingan yang diberikan sistem. Dia tidak bisa menahan rasa sakit kepala. Tuk tahu bahwa dia adalah sahabat ayahnya. Tetapi siapa cinta pertama ibu? Tuk bertanya kepada sistem dengan bingung sekali lagi. Benarkah itu? Apakah Paman Hanan benar-benar cinta pertama ibu? Sistem dengan marah menampilkan pesan yang mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana cara berbohong. Tuk tiba-tiba merasa tidak berdaya. Dia meletakkan tangannya di pinggul dan menatap sistem untuk waktu yang lama. Tuk berpikir dalam hati, apa alasanmu memberiku tugas ini? Seolah mendengar pikiran Tayuk, sistem menampilkan pesan baru yang mengatakan bahwa itu karena keberhasilan pengguna Kim Tesuk. Tuk terdiam. Setelah membaca kalimat ini, Tuk merasa sistem yang tiba-tiba jatuh dari langit semakin sulit dipahami. Dia bertanya-tanya dalam hati, siapa kamu sebenarnya? Meskipun Tesuk tidak mengatakannya, sistem itu tetap mendengar pikirannya. Dengan cepat sistem itu menampilkan pesan baru, yang mengatakan bahwa dia tidak dapat mengungkapkannya. Tidak dapat mengungkapkannya karena dia tidak tahu dari mana benda ini berasal. Tuk menjadi semakin penasaran. Dia hanya berdiri di koridor rumah sakit sambil menatap sistem. Pada akhirnya, Tesuk berhenti penasaran tentang asal-usul benda ini. Meskipun dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan sistem itu. Namun,
Taesuk juga ragu-ragu tentang tugas ini. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, Taesuk membuka pintu kamar rumah sakit ibunya. Melihat putranya, Ibu Taesuk bertanya mengapa dia keluar begitu lama. Di mana pisau buah itu? Tuk bergumam bahwa dia baru saja menelepon sebentar. Ibu Tuk tidak curiga apapun. Dia hanya bertanya dengan lembut bahwa dia sedang sibuk dan bisa pergi. Tuk buru-buru berkata bahwa tidak apa-apa. Tiba-tiba, Taesuk bertanya apakah ibunya ingat Paman Kim Han. Ibu Tuk sedikit terkejut ketika mendengar nama Kim Han. Dia ragu-ragu dan berkata Han. Ketika melihat ekspresi dan reaksi ibunya, hanya melalui ekspresi seperti itu, Taesuk merasa berbeda dari sebelumnya ketika mendengar ibunya mengatakan Han. Karena saat ini, ayahnya telah meninggal dunia. Tuk tampaknya mengerti bahwa sistem tidak berbohong. Hatinya menjadi kacau lagi. Jadi pemuda itu hampir tidak bisa menghindarinya. Jadi dia berdiri dan berkata bahwa dia akan menelepon dan kembali lagi nanti. Tuk mengeluarkan ponselnya setelah meninggalkan kamar rumah sakit. Tampaknya dia telah memutuskan untuk mengikuti tugas sampingan sistem yaitu menghubungi Paman Han. Tuk pergi ke daftar kontak dan menemukan nomor telepon Paman Hanul. Kemudian dia dengan cepat menekan panggil. Telepon itu dengan cepat terhubung. Dr. Hayan mengatakan bahwa dia akan meneleponnya jika dia tidak menelepon. Bagaimana pekerjaan di perusahaan? Berisik. Melihat Taeyuk ragu-ragu, Dokter Hanan bertanya lagi, ada apa? Apakah ada yang buruk? Tiba-tiba, Taesuk langsung ke intinya. Dia bertanya kepada Paman Hanol apakah dia masih menyukai ibunya. Pertanyaan tiba-tiba dari Taesuk ini membuat Dr. Hanol tercengang. Dia mengerutkan kening dan dengan cemas bertanya ada apa dengannya. Bagaimana keadaan Hi Haijong? Apa yang dikatakan Haijang? Tidak mendengar jawaban Taesuk untuk waktu yang lama, Dr. Hanan menjadi semakin khawatir. Dia dengan keras bertanya di mana dia berada. Rumah sakit? Apakah itu rumah sakit? Benar? Ada apa? Apa yang terjadi? Taesuk tidak menjelaskan secara spesifik, tetapi hanya memberitahu Dr. Hanol bahwa dia berada di kamar 403 Rumah Sakit Umum Korea. Ayo cepat. Kata-kata Taesuk membuat Dr. Han cemas dan kehilangan ketenangannya yang biasa dan menjadi sangat panik. Sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut, Tuk langsung menutup telepon. Setelah Taesuk menyelesaikan panggilan telepon ini, sistem menampilkan pesan yang mengatakan bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Taesuk melihat pemberitahuan itu dan menjadi semakin curiga. Dia benar-benar ingin bertanya kepada sistem, siapa kamu sebenarnya? Kali ini, sistem STEM bahkan tidak menjawab Tuk. Tuk mencibir saat melihat ini. Kurang dari 15 menit sejak Tuk menelepon Dr. Han. Tuk melihatnya mengenakan jas lab putih dan bergegas ke kamar rumah sakit ibunya. Gambaran ini membuat Taesuk merasakan sesuatu yang menggelitik di hatinya. Dan akhirnya, Paman Han bertemu dengan ibu Taesuk. Itu juga pertama kalinya keduanya bertemu sejak ayah Taesuk meninggal dunia. Segera setelah itu, sistem menampilkan pemberitahuan yang mengatakan bahwa tugas sampingan cinta pertama ibu telah selesai. Tuk menerima 5 poin tambahan. Skor Taesuk saat ini adalah 16. Pada saat yang sama, Tuk dapat membeli barang-barang di toko khusus. Taesuk hanya menatap sistem. Setelah dia menstabilkan pikirannya dan berpikir dengan tenang. Untuk beberapa saat, dia sampai pada suatu kesimpulan. Namun, Taeyuk masih belum yakin dengan kesimpulannya. Tuk membelalakan matanya dan menatap sistem di depannya. Dia akhirnya tidak dapat menahannya dan bertanya pada sistem, apakah itu ayah? Apakah ini ayah? Alasan Tuk mengambil kesimpulan yang begitu berani adalah karena sistem ini telah membantunya secara sepihak. Notifikasi itu terkadang mengungkapkan emosi dan kata-kata yang mengancam, tetapi semuanya itu untuk membantunya. Jadi, Tuk mengira bahwa itu adalah ayahnya. Setelah mendengar pertanyaan Taesuk, sistem berubah. Sistem itu menampilkan notifikasi lain yang mengatakan bahwa ini adalah pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Tuk tiba-tiba tertawa ketika melihatnya. Itu benar. Itu ayah, kan? Itu ayah, kan? Kali ini, sistem tidak menjawab Tuk lagi. Meskipun, dia sangat penasaran siapakah orang ini. Mungkin dia harus mencari tahu perlahan-lahan. Hal yang perlu diperhatikan Taesuk sekarang adalah masalah antara ibunya dan Paman Hanul. Dia tidak tahu bagaimana keadaan mereka berdua. Taesuk mengintip ke dalam kamar rumah sakit melalui pintu. Dia hanya melihat bahwa di dalam, Ibu Tuk dan Paman Hanul sedang mengobrol dengan gembira. Meskipun Taesuk tidak tahu apa yang mereka berdua bicarakan, tetapi Taesuk melihat wajah ibunya yang lega dan bahagia. Bahkan Paman Han juga. Itu adalah senyum yang belum pernah dilihat Taeyuk di wajah mereka sebelumnya. Tuk mengingat pemberitahuan sistem tadi. Itu memberitahu Taeyuk bahwa itu adalah keputusan yang tepat. Pada saat ini, Tuk tampaknya merasa bahwa dia benar-benar telah melakukan sesuatu yang sangat benar seperti yang dikatakan sistem. Tidak sampai pukul 10 malam itu. Setelah mengobrol lama dengan ibunya, Paman Hano keluar dari kamar rumah sakit. Melihat Taeyuk di luar, Paman Hano samar-samar bertanya apakah dia mendengarnya. Taesuk buru-buru menyangkalnya, mengatakan bahwa dia baru saja tiba. Paman Hanol dengan malu mengatakan kepada Taeyuk bahwa dia terlalu bersemangat tadi. Dia minta maaf. Taeyuk tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Paman Hano adalah orang yang dingin di luar dan hangat di dalam. Jadi dia tidak berbicara lama dengan Tuk tetapi hanya dengan dingin berbalik dan berkata bahwa dia berterima kasih padanya karena telah memanggilnya. Dia akan pergi sekarang. Tetapi begitu Hanul mengambil beberapa langkah, Taesuk memanggilnya kembali. Tuk ragu-ragu cukup lama lalu bertanya, Paman,
Apakah kamu masih menyukai ibuku? Paman Hano terdiam menatap remaja di depannya cukup lama. Tampaknya dia cukup ragu-ragu sebelum pertanyaan Taesuk. Paman Hano menghela napas dan menjawab bahwa dia tidak tahu tentang itu. Taesuk terdiam setelah mendengar Paman Han mengatakan itu. Dia tiba-tiba berkata dengan lembut kepada Paman Hano bahwa dia akan pergi ke pusat pelatihan dalam 3 hari. Bibinya sesekali akan mengunjungi ibunya. Namun jika memungkinkan, dia ingin paman yang mengurus ibunya. Tolong kirimkan tagihan rumah sakit dan informasi kesehatan ibunya. Bukan karena kamu teman ayahku, tetapi karena ibuku. Taesuk belum selesai berbicara. Paman Han ingin menyela. Tuk tahu betapa sulitnya bagi Paman Hanol dan ibunya. Jadi, dia memutuskan untuk berbicara terlebih dahulu. Tuk memberitahu Paman Hano bahwa dia juga tidak mengetahui perasaannya dengan jelas, jadi dia harus memutuskan. Bagaimanapun, dia pikir bahwa dialah satu-satunya yang bisa berada di sisi ibunya daripada dia sekarang. Paman Hano terdiam beberapa saat lagi, seolah berpikir. Kemudian dia berkata bahwa dia mengerti apa yang dimaksudnya dan dia akan kembali dan berpikir dengan hati-hati. Ini bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Meskipun dia tidak memiliki jawaban yang pasti, Taesuk juga merasa lega. Malam itu, Taesuk tinggal di sisi ibunya. Hanya tersisa 3 hari hingga hari Taesuk harus pergi ke pusat pelatihan karyawan baru Ilsung Group. Pertama-tama, dia bisa meminta bantuan Paman Han untuk mengatasi masalah ibunya. Namun, masalah di lokasi konstruksi juga menjadi aspek yang sulit. Sore itu, Tuk tetap pergi ke lokasi konstruksi untuk bekerja seperti biasa setelah ketua tim 4 menyuruh semua orang membersihkan bahan bangunan. Saat hendak pulang, Taesuk memanggil ketua tim kembali. Tuk dengan malu mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin dia katakan. Ketua tim 4 mengerutkan kening saat melihat ekspresi cemas Tuk dan bertanya apakah dia berencana untuk mengambil cuti akhir pekan. Tuk mengatakan bahwa bukan itu. Ketua tim 4 merasa semakin bingung. Dia menyilangkan tangannya dan bertanya apa itu, tetapi tidak berhasil. Dia harus datang bekerja. Paman Kim juga mengambil cuti akhir pekan. Jika dia juga tidak hadir, apa yang akan dia lakukan? Taesuk memutuskan untuk menceritakan semuanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata bahwa dia telah menemukan pekerjaan. Dia harus berhenti dari pekerjaannya sekarang. Ketua tim 4 tercengang saat mendengar ini dan mengerutkan kening. Berapa banyak yang bisa Anda hasilkan dari pergi bekerja? Anda menghasilkan sebanyak 40 juta setahun di sini. Tuk menundukkan kepalanya dengan nada meminta maaf dan berkata bahwa dia menyesal karena tidak memberitahu terlebih dahulu. Tuk memutuskan untuk memberitahu ketua tim 4 secara langsung. Dia telah diterima di grup Ilsung sebagai karyawan. Perkataan Tuk membuat ketua tim di depannya membeku sejenak. Ketika dia mendengar tentang grup Ilsung, ekspresi ketua tim 4 menjadi lebih terkejut. Suara Tuk terdengar samar-samar. Dia menyesal. Dia mungkin tidak akan bisa pergi bekerja mulai besok. Semakin ketua tim 4 memikirkannya, semakin dia merasa bahwa ini tidak mungkin. Dia dengan curiga bertanya kepada Tuk apa tingkat pendidikannya. Tuk dengan malu mengatakan bahwa dia juga beruntung diterima. Taesuk tidak tahu bagaimana menjelaskannya ketika tiba-tiba ketua tim 4 bernyanyi dengan keras bajingan ini, Kim Taesuk ini berkat aku yang mengajarimu kau bisa bekerja dengan baik sekarang menghadapi ketua tim dengan sikap yang agak emosional Taesuk benar-benar merasa menyesal dia terus menundukkan kepalanya terus-menerus mengatakan bahwa dia benar-benar menyesal. Suasana di lokasi konstruksi menjadi suram dalam sekejap akhirnya kakak laki-laki yang gemuk itu memutuskan untuk memecah. Suasana ini dia meninggikan suaranya dan berkata ketua tim Kim Taesuk akan pergi juga. Mengapa kita tidak mengadakan pesta perpisahan? Ketua tim 4 masih marah karena Taeyuk tiba-tiba berhenti dari pekerjaannya seperti itu. Dia memarahi dengan keras. Dia berhenti seperti ini dan kau masih punya suasana hati untuk memikirkan pesta perpisahan. Sementara itu, anggota tim lainnya juga tersenyum dan menimpali. Ketua tim, aku baru saja menelepon istriku untuk memberitahunya bahwa aku akan terlambat. Ayo makan sup mabuk. Mendengar ini, Ketua tim 4 masih cukup marah, dan Wakil Ketua tim Kim tahu bahwa Ketua tim 4 dingin di luar dan hangat di dalam. Wakil Ketua tim tersenyum dan melanjutkan, oh, ayolah, semua orang yang mencari nafkah setiap hari seperti ini. Setidaknya Tuk tahu untuk memberitahu kita dan kemudian berhenti. Ketua tim 4 menatap Tuk lagi. Pemuda itu murung seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Suasana menjadi sunyi lagi. Akhirnya, Ketua tim 4 meringis dan menyebutkan nama restoran itu. Ayo kita pergi ke restoran sup kentang si kembar. Tuk menatap ketua tim dengan heran ketika mendengar ini. Ketua tim 4 mendengus dan berkata kepada Taesuk, ayo kita pergi ke sana. Kita harus mengadakan pesta perpisahan. Aku tidak melakukannya karena aku menyukaimu. Aku akan memarahimu karena membuatku marah. Kata-kata dingin itu membuat Taeyuk menatap ketua tim dengan penuh emosi. Meskipun dia mengatakan itu, dia tetap orang yang paling memperhatikan Tao. Selama waktunya di lokasi konstruksi, semua orang hanya pergi ke restoran lama. Di meja minum, ketua tim 4 terus memberi instruksi kepada Taesuk, mengatakan kepadanya bahwa dia akan sangat lelah ketika dia pergi ke perusahaan itu. Pekerja kantoran bilang gampang, tapi susah juga.
Tuk bilang dengan tepat bahwa dia sudah mempersiapkan mentalnya. Ketua tim terus mengeluh. Bukan hanya soal tekad Ed. Semua orang yang baru lulus kuliah seperti itu. Apa dia pikir mereka akan meninggalkannya begitu saja jika mereka tahu dia hanya punya gelar berkat sistem perbankan kredit? Taesuk menatap tajam ke arah ketua tim dan mengangguk dengan galak. Dia tahu itu. Namun, meskipun begitu, dia harus mencoba dan menyentuhnya. Ketua tim menatap Tauk cukup lama lalu berkata bahwa jika tidak berhasil, dia bisa kembali ke sini kapan saja. Jabatannya akan selalu kosong. Bahkan jika tidak ada jabatan lagi, dia akan membuatnya. Tuk tersenyum penuh emosi. Dia mengucapkan terima kasih kepadanya. Ketua tim. Tiba-tiba, wakil ketua tim Kim berdeham untuk menarik perhatian semua orang. Kemudian dia mengeluarkan sebuah amplop dari balik punggungnya. Kemudian dia menyerahkan amplop itu di depan Taesuk. Jika dia memberitahuku lebih awal, aku akan menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Tindakan wakil ketua tim ini membuatnya sangat bingung dan bertanya, apa ini? Wakil ketua tim tersenyum dan menyuruh Taesuk untuk mengambilnya. Tidak apa-apa. Ambil saja saat orang dewasa memberikannya kepadamu. Tidak seberapa nilainya, tetapi belilah sepasang sepatu untuk dipakai. Tuk menolak dengan tergesa-gesa. Pemuda itu melambaikan tangannya dengan panik, mengatakan bahwa dia benar-benar baik-baik saja. Dia benar-benar baik-baik saja. Dia harus mengambilnya kembali. Kiasang, yang berada di sebelahnya saat ini, dengan cepat mengambil amplop itu dan dengan senang hati berkata bahwa dia akan mengambilnya. Terima kasih, Bos Kim. Melihat ini, wakil ketua tim Kim dengan marah bertanya siapa yang menyuruhnya mengambilnya. Kiang tersenyum dan berkata bahwa dia juga berencana untuk membeli sepasang sepatu baru. Wakil ketua tim, tentu saja, tidak membiarkan pria gendut ini mendapat keuntungan. Dia segera mengambil kembali amplop itu dari tangannya dan kemudian mendorongnya di depan Taesuk lagi. Tuk, ambillah. Jika kamu tidak mengambilnya, aku akan marah. Tuk tahu bahwa dia tidak bisa menolak. Jadi, dia hanya bisa tersenyum dan mengambilnya. Tuk menatap rekan-rekannya yang dikenalnya. Hatinya dipenuhi dengan perasaan hangat yang tak terlukiskan. Meskipun dia berhenti dari pekerjaannya lebih awal, ini adalah tempat di mana dia merasakan kasih sayang yang paling besar. Hari itu, Taesuk pun mengucapkan selamat tinggal terakhirnya kepada rekan-rekannya. Setelah beberapa hari Taesuk memulai magangnya di Ilsung Group akhirnya tiba. Tuk menyeret kopernya yang berat. Sekarang, ia harus pindah bersama rombongan ke pusat pelatihan karyawan baru Ilsung Group. Setelah mendengar Taesuk menyebutkan namanya, staf mulai mencari di daftar. Ia menyuruh Taesuk untuk naik bus nomor 1. Saat Taesuk hendak menyeret kopernya ke dalam bus, ia tiba-tiba menelepon Tuk kembali. Staf bertanya kepada Tuk apakah ia lahir tahun 1992. Tuk menggelengkan kepala dan berkata tidak. Staf bertanya lagi, apakah ia lahir tahun 94? Lalu, Tuk mengangguk dan berkata ya. Kemudian, staf menyuruh Taesuk untuk pindah ke bus nomor 3 dan menaruh barang bawaannya di ruang kargo lalu naik bus. Tuk menyeret barang bawaannya turun dari bus lagi dan pindah ke bus nomor 3. Perkataan staf tadi membuat Tuk berpikir sejenak. Sepertinya ada seseorang yang namanya sama dengannya. Namun, Tuk tidak terlalu memerhatikan hal ini. Namanya bukan nama yang langka. Masalah memiliki nama yang sama bukanlah hal yang terlalu buruk. Setelah Taesuk duduk di kursinya, bus-bus Ilsung Group mulai berjalan. Para staf mengumumkan melalui pengeras suara bahwa semua orang telah naik bus. Mereka akan pindah ke pusat pelatihan karyawan baru Ilsung Group. Duduk di dalam bus, Tuk tidak dapat menahan kegembiraan di dalam hatinya. Sejak saat itu, ia telah menjadi karyawan baru. Tiba-tiba, ponsel di saku Tuk berdering. Itu adalah pesan dari ibunya. Ia berkata bahwa Taesuk tidak perlu mengkhawatirkannya dan sebaiknya bekerja keras saja. Taesuk tahu begitu melihat tulisan itu bahwa utusan itu adalah Paman Han. Ini berarti bahwa ia telah setuju untuk datang dan merawat ibunya. Tuk segera membalas pesan itu dengan mengatakan bahwa ia akan baik-baik saja. Setelah semua yang ada di dalam bus stabil, pria yang duduk di kursi pertama berdiri. Ia berdiri di hadapan semua karyawan baru Ilsung Group dan memperkenalkan dirinya sebagai Kim Min-s, asisten direktur tim penjualan nomor 3 dari tim bisnis cabang yang Dumpo dari Ilsung Insurance. Melihat hal ini, semua karyawan baru di bawahnya berkata serempak bahwa mereka berharap ia akan mengurus mereka. Kim Min-sung dengan serius berkata bahwa ia akan menjadi senior yang akan membimbing semua orang di pusat pelatihan selama 4 minggu. Pekerjaan semua orang belum diputuskan, bukan? Menghadapi pertanyaan ini, para karyawan baru saling memandang dengan tatapan kosong. Tentu saja mereka tidak memiliki pengumuman resmi tentang pekerjaan mereka. Kim Min-sung tersenyum lagi dan berkata bahwa ia mengajukan pertanyaan yang salah. Lalu siapa yang telah ditugaskan pekerjaan mereka? Angkat tanganmu. Namun setelah Kim Min-sung selesai berbicara, masih tidak ada satu tangan pun yang diangkat. Berdiri di hadapan situasi ini, ia melanjutkan dengan diam bahwa pelatihan karyawan baru adalah proses terpenting dalam memilih karyawan baru di Ilsan. Perusahaan akan mengamati, mengevaluasi, dan menugaskan Anda ke pekerjaan yang sesuai berdasarkan hasil. Saya juga sama ketika saya masuk ke sini. Saya juga harus berpartisipasi dalam proses ini dan setelah melalui proses pelatihan, saya ditugaskan ke departemen bisnis yang saya rasa sangat percaya diri dalam bekerja. Seorang anggota staf mengangkat tangannya dan bertanya kepada Kim Mong apa yang harus dilakukan jika dia ditugaskan ke tempat yang tidak diinginkannya. Kim Min tersenyum dan berkata bahwa pertama-tama,
Yang terbaik adalah mempertahankan prestasi lembaga pelatihan di posisi yang tinggi. 10% teratas dapat memilih posisi mereka. Namun, 90% terbawah akan ditugaskan terlepas dari keinginan mereka. Bahkan jika Anda melamar pekerjaan yang Anda inginkan, masih ada kemungkinan pekerjaan itu tidak cocok untuk Anda. Perusahaan telah menyiapkan perangkat untuk mencegah situasi itu. Jika Anda bekerja selama setahun dan merasa bahwa pekerjaan ini tidak cocok, Anda dapat mengajukan permohonan untuk pindah pekerjaan. Namun, jika permintaan Anda tidak diterima, Anda dapat dikeluarkan dari tim yang telah bekerja selama setahun. Ketika mendengar peringatan ini, Tauk merasa tegang. Seperti yang diharapkan, bagaimana Anda berperilaku setelah memasuki perusahaan juga sangat penting. Tangan pemuda itu tanpa sadar mengepal. Dengan pikiran, seperti yang dikatakan orang bernama Kim Mansung, dia mungkin akan dikeluarkan dari tim lamanya. Tuk tidak bisa tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi jika dia dianggap orang yang bermasalah di tempat kerja. Dan bagaimana jika mereka mengetahui kebenaran bahwa punggungnya tidak cukup baik untuk memerlukan operasi, dan apakah dia akan diminta untuk mengundurkan diri dan menjalani operasi terlebih dahulu? Suasana hati Taesuk tiba-tiba merosot ke dasar. Lalu jika itu terjadi, dia mungkin harus memulai semuanya dari awal. Namun, pemuda itu dengan cepat memaksa dirinya untuk keluar dari keadaan negatif itu dan mencoba menenangkan dirinya. Dia harus bangun saat ini. Setelah lebih dari 1 jam, bus yang membawa karyawan baru Ilsung Group tiba di Pantai Sakcho, tempat pusat pelatihan Ilsung Group berada. Tuk menatap pemandangan di luar. Semuanya baru dan aneh. Namun, semakin seperti itu, semakin membuatnya bersemangat dan penuh harapan untuk masa depan yang cerah. Tuk akhirnya melihat pusat pelatihan karyawan baru dari sebuah kelompok paru-paru. Saat bus berhenti, Kim Min-sung mengangkat tangannya dan bertanya kepada semua karyawan apakah semua orang sudah turun dari bus. Kim Min-sung memberitahu mereka bahwa ia akan mulai membagikan barang-barang pribadi sekarang. Setiap orang akan menerima seragam yang sesuai dengan ukuran tubuh mereka beserta tanda nama. Para karyawan Ilsung Group dengan cepat membagikan semuanya kepada para karyawan baru. Saat tiba giliran Taesuk, staf tersebut menyerahkan seragam beserta tanda namanya dan mengatakan bahwa Kim Taesuk akan berada di kamar B13 di lantai 3. Ia harus naik ke kamar untuk mengganti seragamnya dan mengikuti pengumuman. Tuk menatap gedung tempat ia akan menginap. Mulai dari lantai 2 dan seterusnya, gedung-gedung akan dibagi menjadi A, B, C di setiap lantai. Jadi, apakah itu berarti pria dan wanita akan berada di lantai yang sama? Sebelum Taesuk sempat bertanya-tanya, staf Ilsung Group angkat bicara, mengatakan bahwa setiap lantai dari kamar 1 hingga kamar 25 akan diperuntukkan bagi pria, dan kamar dari 26 hingga kamar 50 akan diperuntukkan bagi wanita. Tuk mengangguk, mengerti bahwa kamar-kamar tersebut dibagi berdasarkan tim. Ia berpikir dalam hati bahwa itu benar. Ini tidak perlu mencampur adukan tim dengan cara yang rumit. Tuk tidak ingin memikirkan masalah itu lagi. Sebelum acara pengumuman dimulai, ia harus segera melihat ruangan baru itu. Tuk menyeret kopernya ke arah pintu ruangan B13 yang telah ditunjuk oleh staf. Setelah mendorong pintu ke dalam, Tuk melihat sekeliling ruangan dan bergumam bahwa ini adalah ruangan untuk 2 orang. Tampaknya hanya ada ruangan ini. Meskipun agak sempit, untung saja itu bukan ruangan untuk 4 orang. Merapikan barang bawaannya, Taesuk mengeluarkan seragam yang telah dibagikan. Pemuda itu perlahan melepas rompinya sambil berganti ke seragam barunya dan beristirahat. Seragamnya agak kuno, tetapi ini adalah seragam kelompok. Semua orang memakainya bersama-sama, jadi seharusnya tidak apa-apa. Setelah Taesuk selesai mengenakan seragamnya, teman sekamarnya juga masuk. Ia angkat bicara dan bertanya kepada Tuk apakah ini kamar B13. Ia tertawa malu. Haha, ruangan ini benar-benar sempit. Tuk pun tersenyum ramah dan menjawab bahwa namanya Kim. Tuk, orang itu pun segera memperkenalkan dirinya sebagai Kim Min-yong yang sangat mengharapkan bantuannya. Tuk melirik Kim Min-yong sambil berpikir bahwa orang ini tampak cukup hangat dari segi usia. Ia tampak jauh lebih tua darinya. Di saat-saat seperti ini membungkuk lebih dulu akan lebih baik, bukan? Meskipun ia mengira Tuk tetap memutuskan untuk bertanya kepadanya bahwa ia minta maaf. Tetapi berapa usianya? Kim Min-yong tersenyum dan berkata bahwa ia berusia 29 tahun. Bagaimana dengan Tuk? Tuk tersenyum dan berkata bahwa ia harus memanggilnya kakak. Ia baru berusia 25 tahun. Ia seharusnya berbicara dengan santai. Karena teman sekamarnya adalah seorang senior, Taesuk pun memutuskan untuk menerima kekalahan. Ia segera berkata bahwa ia akan tidur di lantai 2 untuk mendapatkan tempat tidur. Kim Min-yong jelas merasa puas dengan keputusan ini. Ia tersenyum dan berkata bahwa ia akan tidur di lantai 1. Lantai 2 agak merepotkan. Jadi, terima kasih telah bersusah payah. Keduanya hanya saling berbalas kata-kata sopan. Tiba-tiba, Kim Min-yong teringat dengan usia Taesuk. Dia bertanya bagaimana dia bergabung dengan perusahaan begitu awal. Jika dia berusia 25 tahun, dia hanya akan lulus selama 3 tahun. Tuk menggaruk rambutnya dengan malu ketika mendengar ini dan menjelaskan bahwa dia memiliki gelar di bidang perbankan karena militer masih mengakui kreditnya. Dia masih lulus sedikit lebih awal dari semua orang. Sementara keduanya mengobrol, pengeras suara pengumuman umum berbunyi,
meminta para siswa untuk berkumpul di tempat terbuka di depan gedung utama dalam 10 menit. Staf menekankan bahwa mereka hanya punya 10 menit tersisa. Kim Min-young dan Tae-suk saling memandang dengan lelah. Kim Min-young menghela nafas dan berkata bahwa itu seperti kembali ke militer. Tuk juga tersenyum dan berkata bahwa itu benar. Mereka harus pergi dengan cepat jika mereka terlambat. Pertemuan pertama antara Tae-suk dan teman sekamarnya Kim Min-young tidak terlalu buruk. Segera setelah itu, mereka berkumpul di tempat terbuka di depan gedung utama untuk memeriksa kehadiran dan ditugaskan tim. Lebih dari 260 orang mengenakan pakaian pelatihan dan berkumpul di aula besar untuk pelatihan karyawan baru. Orang yang menjadi pembawa acara angkat bicara dan berkata kepada kelompok itu bahwa, sebelum melanjutkan upacara pelatihan karyawan baru Ilsung Group, Direktur lembaga pelatihan itu ingin menyampaikan beberapa patah kata kepada mereka. Begitu dia selesai berbicara, seseorang perlahan berjalan ke atas panggung dari bawah dengan tatapan penuh perhatian dari semua karyawan baru. Hanya dengan melihat cara dia berjalan saja sudah cukup untuk memahami betapa hebatnya orang ini. Dia adalah direktur lembaga pelatihan ini. Semua orang sangat hormat dan sopan kepada pria ini. Direktur itu mulai berbicara menyapa semua orang dengan suara yang hangat dan senyum yang ramah. Semua karyawan baru di bawah juga menjawab serempak, "Halo, Direktur." Namun setelah mendengarnya, dia menghela napas dan berkata bahwa semua orang berbicara terlalu pelan. Sambil mengambil mikrofon, Direktur itu tiba-tiba berteriak, "Halo semuanya, tidak bisakah karyawan baru Ilsung Group berbicara lebih keras?" Di bawah pimpinan direktur, semua karyawan juga berteriak serempak, "Halo, Direktur." Setelah menyapa, dia mulai memperkenalkan dirinya dengan mengatakan bahwa dia adalah Yunong Mach. Tahun lalu, dia masih menjadi Direktur Pelaksana Departemen Pusat Ilsung Group. Dan di awal tahun ini, ia ditunjuk menjadi staf pengajar di Ilsung Group. Ia sangat senang bertemu dengan semua orang. Ilsung Group adalah salah satu dari 5 perusahaan nasional teratas. Namun, grup kami pernah bangkit dari nol pada masa krisis tahun 1960 ketika kami harus pergi ke Jepang dan mempelajari teknologi mereka. Apakah ada yang tahu di mana kulkas pertama kali diproduksi di Korea? Pertanyaan ini tiba-tiba diajukan oleh direktur. Salah satu dari ratusan karyawan baru mengangkat tangannya dan menjawab bahwa itu adalah Elsong Electronics. Itu juga teman sekamar Tae-suk. Direktur tersenyum dan berkata bahwa itu benar. Butuh waktu sekitar 4 tahun bagi kelompok Ilsung untuk memproduksi kulkas pertama. Dan untuk mencapai prestasi itu, mereka harus bereksperimen ratusan kali. Kita bahkan tidak tahu berapa banyak yang telah kita investasikan dalam proyek itu. Tetapi tanyakan pada diri kalian sekarang, apakah ada rumah yang tidak menggunakan kulkas? Tuk diam-diam mendengarkan direktur lembaga pelatihan berbicara tentang sejarah perkembangan grup Isung dan tentang masa kini dan masa depan kelompok itu. Dia secara pribadi tahu bahwa itu bukanlah fokus dari apa yang ingin dia katakan. Segera setelah itu, Yunong Mach berkata bahwa mulai hari ini dan seterusnya, kalian bukan lagi karyawan perusahaan, tetapi orang-orang Ilsung. Sejak kalian melangkah masuk ke lembaga pelatihan dan ketika kalian keluar, kalian semua adalah orang-orang Ils. Apakah kalian mengerti? Para karyawan di bawah berteriak ya serempak. Begitu saja, adegan salam telah ditutup. Kemudian instruktur Kim dan San mengumumkan kepada mereka bahwa waktu istirahat akan dimulai dari pukul 10 malam dan kembali setelah pukul 10 malam. Akan dihukum dengan berdiri dan menunggu selama 1 jam. Kim San melihat ke arah sederet karyawan dan berkata bahwa ia akan mulai memilih seorang ketua tim yang bertugas mengelola tim B, dengan mengutamakan semangat kerelawanan. Siapapun yang ingin mencalonkan diri, angkat tangan. 1 tangan terangkat dan orang itu tidak lain adalah Tae-suk. Tuk kembali menatap orang lain karena ia adalah pelopor. Tangan-tangan lainnya perlahan terangkat. Segalanya akan menjadi lebih mudah jika ada seorang ketua. Jadi, semua orang mengangkat tangan mereka secara bergantian. Tuk diam-diam mengamati semuanya. Selain dia, ada sekitar 6 kandidat. Namun, ketika Tuk melihat ke kiri, ia terkejut menemukan bahwa teman sekamarnya Kim dan San juga mengajukan diri sebagai ketua tim. Keduanya saling menatap kosong untuk waktu yang lama. Setelah ketua tim dipilih, semua orang kembali ke ruangan asal yang telah ditetapkan. Tuk duduk dengan tatapan kosong di mejanya. Tuk berpikir dalam hati bahwa ia mungkin merasa sedikit canggung karena hari ini adalah hari pertama. Ia bosan dan ingin berbicara dengan teman sekamarnya, tetapi orang itu adalah ketua tim. Jadi, dia sendirian di ruangan itu. Ternyata Kim dan San telah langsung memilih Kong Min-young sebagai ketua tim B tadi. Masa jabatan ketua tim adalah 1 minggu. Setelah 1 minggu, anggota tim B akan melakukan pemungutan suara untuk melihat apakah mereka dapat terus menjadi ketua tim atau tidak atau mereka tidak akan diizinkan untuk melanjutkan atau orang tersebut dapat dengan sukarela keluar dan tidak ingin melakukannya lagi. Apakah semua orang mengerti semuanya? Semua karyawan menjawab serempak bahwa mereka mengerti. Kim dan San juga mengingatkan semua orang bahwa mulai sekarang jawabannya adalah Ilsung. Bukannya, para karyawan dengan cepat berganti sesuai aturan. Tuk kembali ke ruangan yang ditugaskan. Dia akhirnya menemukan rasa keberadaan. Tapi apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Membawa kekosongan dan perasaan emosional hari pertama, Tae-suk memandang orang-orang di sekitarnya. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mandi. Tae-suk telah mengamati dengan sangat hati-hati. Tidak ada kamar mandi, tidak ada dapur, dan tidak ada toilet diakomodasi. Tempat pelatihan ini hanya memiliki ruang cuci umum, kamar mandi umum, serta toilet umum. Bahkan ada kamera pengawas di lorong, jadi privasinya sangat minim. Tae-suk berdiri di depan kamar mandi umum pria. Meski privasi di tempat ini sangat minim, bagi Tae-suk,
Itu bukan apa-apa karena ia pernah mengalami hal yang lebih buruk saat bekerja di lokasi konstruksi. Tuk mengenang masa itu. Ada banyak saat ia bahkan tidak bisa mandi dan tertidur di panel. Tuk sangat menderita saat itu. Ia bahkan biasa makan mie kacang hitam di udara yang berdebu. Itulah sebabnya hal-hal seperti itu tidak berarti apa-apa bagi Tuk. Tuk dengan santai mandi di dalam kamar mandi umum. Berpikir bahwa ia tidak tahu apakah itu karena ia malu atau karena ia tidak terbiasa dengan lingkungan ini. Namun satu hal yang Tesuk sadari adalah bahwa cukup banyak orang yang tidak terbiasa hidup bersama. Dan para senior yang membimbing melihat itu untuk mengevaluasi. Bagi orang yang sudah terlalu menderita seperti Tesuk, ia bisa sepenuhnya mengatasinya tanpa harus berusaha. Setelah mandi, Tesuk membenamkan dirinya dalam belajar seperti seorang siswa yang tekun. Karena pemuda itu tahu bahwa diterima di perusahaan saja tidak cukup dan masih ada magang di depan. Jadi, dia belajar sampai pukul 21.30. Baru pada saat itulah Tuk mendengar suara teman sekamarnya membuka pintu. Melihat Kong Minyong yang baru saja masuk ruangan, Tuk tersenyum dan bertanya apakah dia sudah selesai. Kong Minyong sedikit ragu. Kemudian, dia memberikan file laporan kepada Tesuk dan dengan ragu bertanya apakah dia bisa menulis ini untuknya. Tuk melirik isi dokumen itu dan bertanya apakah ini survei. Kong Minyong menghela napas dan mengangguk. Dia berkata bahwa dia harus membagikannya sekarang. Tuk dengan senang hati berkata bahwa dia akan melakukannya. Ada yang bisa saya bantu? Menghadapi niat baik teman sekamarnya, Kong Minyong dengan cemas berkata bahwa tidak apa-apa. Tuk harus tidur dulu. Ini pekerjaannya. Jadi, dia akan melakukannya sendiri. Karena Kong Minyong telah berkata bahwa Tesuk tidak terlalu enggan sampai larut malam. Ketika jam menunjukkan pukul 1 dini hari, Tesuk sedang tertidur lelap ketika dia terbangun oleh beberapa suara kecil. Dia perlahan-lahan menopang dirinya untuk duduk. Menyadari bahwa teman sekamarnya baru saja masuk ke dalam, pemuda itu berbicara dengan khawatir. Apakah kamu sudah selesai? Kong Minyong tersenyum dan berkata bahwa ada lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan daripada yang dia kira. Apakah dia sudah menyelesaikan survei? Tentu saja Tuk telah menyelesaikannya. Kong Minyong berkata, "Oh," dan berkata bahwa dia pikir semua orang sudah menyelesaikannya. Menghadapi sikap teman sekamarnya, Tuk tiba-tiba merenung sebentar. Orang ini menyebut nama Kong Minyong. Menurut perasaan Tuk, orang ini tampak agak lambat. Dan penampilan Kong Minyong yang lambat dan tertekan membuat Tuk merasa sedikit tidak nyaman. Tepat pada saat ini, pembimbing senior Kim Min tiba-tiba membuka pintu ruang B13 dan dengan keras memanggil nama Kong Minyong. Kim Min dengan marah menunjuk Kong Minyong. Dia menyuruhnya untuk menyerahkan survei sebelum pukul 10. Jadi mengapa dia belum menyelesaikannya? Kong Mong terkejut, menundukkan kepalanya dan bergumam bahwa dia belum mendapatkannya karena semua orang sedang tidur. Dia akan menyelesaikan semuanya besok pagi. Kim Mong dengan marah bergumam tak berdaya. Pekerjaan macam apa yang dilakukan orang ini sejak hari pertama? Kong Minyong segera membungkuk dalam-dalam dan berkata bahwa dia menjamin untuk menyelesaikannya pada pukul 7 pagi. Dia benar-benar minta maaf. Kim Mirli menghela nafas dan berkata bahwa dia bisa tidur. Dia bisa tidur dan menemuinya pukul 7 pagi. Kim Min membanting pintu hingga tertutup dan pergi setelah selesai berbicara. Tuk merasa sedikit tertekan saat melihat pemandangan ini. Ia melihat ke arah Kong Minyong. Tuk bertanya-tanya apakah ia benar-benar baik-baik saja melakukannya sendirian. Tuk teringat bahwa pada pukul 10 malam, ia telah meminta Kong Minyong untuk membantu lagi. Tetapi ia tetap berkata bahwa tidak apa-apa sampai keesokan paginya. Tuk hendak meninggalkan ruangan ketika ia dipanggil kembali oleh senior Kim Mang. Tuk dengan bingung tidak mengerti apa yang ingin ditanyakannya. Ia hanya melihat Kim Mong mengerutkan kening dengan ekspresi yang sangat tidak nyaman dan bertanya kemana Kong Minyong pergi. Tuk menjawab bahwa ia tidak tahu. Ketika ia bangun, ia tidak melihatnya. Kim Mong sedikit marah dan bertanya apakah ia dapat menghubunginya untuknya. Ia akan berada di ruang rapat hingga pukul 7.30. Jika ia tidak memilikinya, ia tidak boleh datang. Tuk mengangguk dan berkata bahwa ia tahu ia dapat memberikan nomor teleponnya. Setelah mendapatkan nomor telepon dari Kim Mang saat pergi mencari Kong Minyong, Tesuk terus memikirkan kemana Kong Minyong pergi. Memikirkan hal itu, dia bahkan tidak bertukar nomor telepon jika dia tahu sebelumnya. Tuk pasti sudah bertanya kemarin. Tetapi Tayuk teringat ekspresi sedih Kong Minyong. Dia bahkan tidak sempat meminta nomor teleponnya karena Kong Minyong benar-benar sibuk. Saat Tesuk masih berpikir, dia tiba-tiba mendengar suara di depan. Dia buru-buru berlari, tidak tahu apa yang terjadi. Suara itu berasal dari depan kamar B19. Seperti yang diduga, Kong Minyong ada di sana. Dua karyawan di kamar B19 dengan marah memberitahu Kong Minyong bahwa jika seseorang memberinya survei pukul 6.30 dan memintanya untuk menyelesaikannya sebelum pukul 7 pagi. Bagaimana perasaannya? Tidakkah dia melihat bahwa dia sedang sibuk mandi? Jika dia seorang pemimpin tim, dia harus mengendalikannya dengan baik. Meskipun dia dikritik dengan kata-kata kasar seperti itu, Kong Minyong hanya menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Dia dengan lembut berkata bahwa dia akan lebih memperhatikan. Jadi dia harus menutup matanya dan melakukan survei untuknya. Kong Minyong terus meminta maaf kepada orang-orang ini. Menunggu hingga Kong Minyong pergi, teman sekamar itu berbicara dengan lembut dan bertanya apakah itu terlalu berlebihan. Dia merasa kasihan padanya. Namun, teman sekamar lainnya dengan tidak nyaman berkata, apa yang perlu disesali? Apakah ketua tim mendapat poin? Dia mencoba melakukan sesuatu untuk mendapatkan 20 poin. Dia ingin menjadi yang terbaik di pusat pelatihan. Orang lain terkejut ketika mendengar ini dan bertanya di mana dia mendengarnya. Dia kemudian mengatakan bahwa itu tertulis di buku panduan. Jika Anda menjadi ketua tim,
Anda bisa mendapatkan 20 poin. Namun, skor ini dapat dialihkan ke orang lain. Anda dapat berbagi dengan orang lain, tetapi Anda tidak mendapatkan bantuan apapun untuk mendapatkannya. Kemudian dia dengan kesal masuk ke dalam dan berkata bahwa tidak ada yang perlu dikritik jika nama Kong Minyong itu melakukan pekerjaannya dengan baik. Namun, orang itu terlalu bodoh. Tuk tidak sengaja mendengar kata-kata mereka ini. Pemuda itu berpikir bahwa menurut posisi masing-masing perusahaan, mereka semua ingin karyawan baru memiliki keterampilan komunikasi yang baik dengan semua orang sejak awal. Namun, fondasinya adalah inisiatif dan hubungan dengan orang-orang di sekitar Anda. Dia tidak tahu apakah Kong Minyong berpikir sedalam itu. Tiba-tiba sebuah notifikasi dari sistem muncul di hadapan Tuk. Tugas Tuk kali ini adalah membaca semua dokumen pusat pelatihan Ilsung dan mempersiapkan diri sepenuhnya untuk pelatihan yang akan berlangsung dalam 4 minggu ke depan. Hadiah untuk menyelesaikan tugas ini adalah 5 poin. Kemudian sistem mengeluarkan pengingat penting. Selain tugas utama itu, masih ada tugas lain untuk Taesuk yaitu mengambil peran sebagai pemimpin tim. Jika Taesuk mengambil peran sebagai pemimpin tim, dia dapat memberikan kesan yang baik pada rekan-rekannya yang lain. Taesuk perlu mengambil peran sebagai pemimpin tim dan harus menerima pengakuan. Namun, jika dia tidak dapat melakukannya, itu akan lebih buruk daripada tidak melakukannya. Ketika Taesuk dipilih sebagai pemimpin tim, dia akan mendapatkan total 20 poin di toko barang. Tuk melihat dua tugas yang baru saja diumumkan oleh sistem dan merasa bingung. Kedua tugas itu muncul tiba-tiba dan memberi pemuda itu pilihan. Pemuda itu berdiri dengan tatapan kosong di depan kedua tugas itu untuk waktu yang lama, dan mulai berpikir dalam benaknya. Tugas pertama mudah didapat, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tugas kedua. Tuk dengan cepat mengingat kata-kata yang diucapkan dua orang di ruang B19 tadi. Jika Kong Minong hanya berpikir untuk mendapatkan 20 poin, maka Tuk sudah punya cara untuk menyelesaikan tugas ini. Sesaat kemudian, dia pergi mencari Kong Minong. Dia sekarang masih memohon kepada staf lain untuk menyelesaikan survei. Tuk mendekat dan memanggilnya. Kong Minong dengan heran bertanya ada apa. Tuk perlahan mengulangi instruksi senior pembimbing tadi, bahwa senior pembimbing itu sedang mencarinya. Dia harus pergi ke ruang pertemuan kecil di lantai 2. Dia berkata bahwa dia harus datang sebelum pukul 7.30. Mendengar ini, Kim Min melihat jam di ponselnya. Dia menghela napas dan berkata bahwa hanya tersisa 15 menit. Dia masih belum menyelesaikan semuanya. Taesuk berkata jika ia tidak punya cukup waktu, ia akan membantu. Namun Kong Minong langsung menolak. Ia berkata tidak apa-apa Taesuk, ia bisa melakukannya sendiri. Kemudian Kong Minong harus mengetuk setiap kamar untuk mengingatkan staf untuk menyelesaikan survei. Berdiri di depan masalah ini, Taesuk merasa sedikit marah melihat Kong Minong harus menderita seperti ini. Berpikir bahwa paman Kong Minong benar-benar hanya karena poin hadiah. Ia bahkan tidak memintanya untuk membagi poin. Mengapa ia menolak dengan canggung? Taesuk menekan serangkaian angka dan berkata pada dirinya sendiri bahwa jika aku Kong Minong tidak melihat poin hadiah dan menolak untuk berkomunikasi atau bahkan bertukar dengan orang lain, maka Tuk tidak punya pilihan lain. Tuk akan menyerah. Niat baiknya untuk sementara menarik garis dan bertindak. Segera setelah itu, Kim Taesuk memanggil pembimbing senior Kim Min. Halo senior, saya Kim Taesuk, teman sekamar dengan ketua tim dari tim B. Saya telah pindah kata-katamu kepada ketua tim. Mendengar ini, Kim Min di ujung telepon menjawab dengan acuh tak acuh bahwa dia telah bekerja keras. Tuk, kamu belum makan apa-apa, kan? Datanglah ke ruang rapat kecil. Ketua tim dari tim B telah tiba. Mari kita makan bersama. Di sisi ini, Kim Min Sung menatap waktu yang ditampilkan di telepon. Setiap menit dan menit berlalu perlahan. Tepat pukul 7.30. Kim Min Sang masih tidak melihat Kong Minong datang ke kantornya sementara Taesuk telah tiba di sini dan dengan tenang membaca buku selama 10 menit. Meskipun Taesuk memutuskan untuk mengikuti tugas yang diberikan, dia juga takut tidak akan mampu melakukannya. Tuk khawatir akan ada masalah. Setidaknya dia harus melaporkan dan melacak dengan cara ini. Setelah sekitar 2 hingga 3 menit, Kong Minong dengan tergesa-gesa berlari ke kantor Kim Min Sung. Dia dengan tergesa-gesa mengatakan bahwa dia minta maaf karena terlambat. Kong Minong mendorong semua meja penilaian di depan Kim Mong. Dia berjongkok dan berkata bahwa karena beberapa orang tidak bekerja sama, dia terlambat. Total ada 11 kamar yang tidak bekerja sama. Dia telah memasukkan daftar itu ke dalam. Kim Min Sung menjadi terlalu marah dan meninggikan suaranya. Pekerjaan macam apa yang dia lakukan sehingga sebanyak 11 kamar tidak mau bekerja sama? Dia harus meninjau dirinya sendiri. Apa daftar itu? Karena dia tidak bisa menutupi anggota tim. Jadi, dia mengadu padanya. Sekarang, karena Kim Min Sung berbicara terlalu jujur, Kong Minong tidak dapat membantah sepatah kata pun. Penampilan ini membuat senior Kim Mang mendesah kesal. Dia berkata bahwa tidak apa-apa. Sudah terlambat untuk makan, jadi mereka harus makan dulu. Tuk menjadi saksi pertengkaran ini. Dia diam-diam melihat ke arah mereka berdua. Tuk mengira bahwa senior tidak bisa makan karena dia menunggu Kong Minong. Tetapi dia pergi begitu saja. Tuk melihat Kong Minong meninggalkan ruangan dan melihat ekspresi Kim Mang yang sangat kecewa. Dan ketika dia berbalik, wajah yang lain juga tampak sangat jelek. Karena Taesuk telah belajar dengan tekun sejak tadi, dia telah menyelesaikan tugas pertama. Poin Tuk saat ini setelah menambahkan hadiah adalah 21. Sistem memberitahu dia bahwa dia dapat membeli barang di toko khusus dengan jumlah poin ini. Setelah menyelesaikan tugas, Taesuk dengan sopan datang untuk bertanya kepada senior Kim Min.
Apakah senior masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan? Dia juga harus makan. Kim Min Sung menghela nafas dan berkata bahwa dia harus makan dulu. Dia harus merangkum survei tim B. Mendengar ini, Tuk bertanya apakah dia telah merangkum tim A dan tim C. Kim Min Sung berkata bahwa dia memiliki dasar-dasar itu ketika melaporkan isi survei. Tuk ragu-ragu sejenak dan kemudian bertanya kepada Kim Min Sung apakah dia dapat membantunya jika dia memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan karena itu juga timnya. Jadi dia juga merasa kasihan. Kim Min jelas sedikit terkejut dengan usulan Taesuk. Dia bertanya apakah dia tidak akan makan. Tuk menggaruk kepalanya dengan malu dan berkata bahwa dia makan banyak tadi malam. Bagaimanapun, sekarang sudah larut malam. Tuk kemudian menerima persetujuan Kim Min dan duduk untuk membantunya. Selama proses itu, dia langsung bertanya kepada senior di sebelahnya apakah ada yang tidak dia pahami. Format ringkasan tim A dan tim C berbeda. Jadi, haruskah dia mengikuti pola tim A atau tim C? Kim Min Sung berkata bahwa format itu tidak penting. Dia seharusnya memberikan statistik tetapi sebanyak 11 kamar masih kosong. Kim Mang menghela napas lagi dan menata ulang dokumen di atas meja. Dia berbalik untuk berkata kepada Taesuk bahwa dia harus mengaturnya sementara sesuai dengan gaya Thea. Sementara itu, dia akan pergi dan mengambilnya dari orang-orang yang belum menyerahkannya. Taesuk menyuruh Kim Man Sung untuk menunggu sebentar. Dia tersenyum dan berkata bahwa daftar ini dibuat oleh ketua timnya. Dia tahu 11 kamar itu, jadi mereka hanya perlu menelepon mereka untuk datang. Senior harus memberinya daftar nomor telepon yang akan dia hubungi. Setelah menerima nomor telepon dari Kim Min Sung, Taesuk memanggil semua staf dari 11 ruangan tersebut untuk menyerahkan survei. Selama proses ini, Kim Min Sung juga diam-diam mengamati cara kerja ilmiah Tuk. Begitu saja, dalam waktu kurang dari 10 menit, Tuk membantu Kim Min mengumpulkan semua 11 survei dari 11 ruangan yang hilang. Dia juga membantu Kim Min membuat laporan terperinci. Kim Man Sung dengan senang hati mengatakan bahwa beruntung mereka telah selesai sebelum mulai bekerja di pagi hari. Itu semua berkat bantuannya. Tuk tersenyum dan berkata itu bukan apa-apa. Dia tidak banyak membantu. Selain itu juga karena timnya sehingga dia terlambat dari jadwal. Kim Min Sung tersenyum dan bertanya bagaimana dia harus meminta maaf. Dia telah melewatkan sarapan. Tuk tersenyum dan berkata tidak apa-apa lalu memasukkan tangannya ke dalam saku. Kemudian dia memberi Kim Min Sang sebatang kue. Ini adalah energi bar. Apakah senior ingin mencobanya? Kim Min Sung dengan terkejut bertanya apakah dia membawa itu bersamanya. Tuk tersenyum dan berkata bahwa itu bisa dimakan sebagai pengganti sarapan. Dia masih punya banyak barang di kamarnya, jadi dia harus memakannya. Itu hanya kue sederhana, tetapi Taesuk telah mendapatkan banyak perhatian dari Kim Min. Sambil memakan kue itu, dia berbicara kepada Taesuk, mengatakan bahwa kehidupan perusahaan itu aneh. Memang bagus jika semua orang baik, tetapi selalu ada orang yang tidak seperti itu. Bahkan jika mereka mengikuti tes atau wawancara dan menyaring orang-orang, hasilnya akan tetap sama pada akhirnya. Tetapi meskipun begitu, dia masih merasa sangat beruntung karena dia bisa menyaring satu orang lagi. Tuk benar-benar bisa mengerti apa maksud perkataan Kim Min. Sebelum memasuki kelas utama, Kim Min Sung dengan serius memberitahu Taesuk bahwa meskipun sekarang kelas pagi, tidak apa-apa untuk sedikit terlambat. Dia harus makan banyak energi bar. Tuk dengan sopan membungkuk dan berkata bahwa dia akan menemuinya nanti. Sebelum pergi, Kim Min Sung juga dengan baik hati mengingatkan Taeyuk bahwa dia harus makan yang cukup. Dia akan dihukum jika dia datang seperti itu. Tuk melihat senior yang membimbingnya berjalan pergi. Tampaknya pada saat itu, Taesuk dapat melihat perasaan yang akrab dan penuh kasih sayang di wajah senior pembimbing itu. Kelas pagi pertama diadakan di aula besar. Para siswa perusahaan sekarang tidak berbeda dengan para siswa yang duduk dan mendengarkan guru berceramah di aula universitas. Kim Min adalah tuan rumah kelas ini. Dia dengan lantang mengatakan bahwa ini adalah waktu belajar tim B. Jadi jika ada siswa yang datang ke tempat yang salah, silakan kembali ke tim Anda. Kemudian Kim Min Sung berbalik untuk bertanya kepada Kong Minyong apakah ketua tim dari tim B telah memeriksa anggota timnya. Jika ada yang tidak hadir, Kong Minyong tergagap bahwa dia tidak ada yang tidak hadir. Kalau begitu, mari kita mulai kelasnya. Senior pembimbing itu menjawab dengan pandangan perhatian ke arah ketua tim dari tim B yang baru saja menjawab. Kim Minyong tampaknya menyadari sesuatu. Ekspresinya sedikit berubah. Hari ini adalah hari pertama pelatihan. Jadi pertama-tama kita akan belajar tentang asal-usul, sejarah, dan perkembangan kelompok tersebut. Begitu Kim Min Sung mulai memperkenalkan isi kelas pertama, seseorang masuk dari pintu. Semua karyawan baru langsung melihat ke arah pintu utama. Orang yang baru saja datang itu tidak lain adalah tokoh utama kita, Taesuk. Dia dengan malu berkata kepada senior Kim Min Sung bahwa dia minta maaf karena terlambat. Kemunculan Tuk membuat Kong Minyong menegang. Dan melihat ekspresi senior Kim Min Sung, sepertinya dia sudah tahu bahwa Kong Minyong telah berbohong sebelumnya. Namun baru setelah Tuk muncul kebohongan itu benar-benar terungkap. Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, senior Kim Mang menyuruh Taesuk untuk mendekat. Kemudian dia berbalik untuk memberitahu semua karyawan di bawah bahwa sebelum memulai dia memiliki sesuatu untuk diumumkan kepada semua orang. Anggota kelompok Ilsung, sebagai senior pembimbing kalian, saya akan mengganti posisi ketua tim B dengan Kim Taesuk ini. Semua orang tidak keberatan, kan? Taesuk benar-benar tercengang saat mendengarnya. Dia tidak menyangka bahwa Kim Min akan langsung mengumumkannya di depan semua karyawan seperti ini. Pada saat yang sama saat Kim Min Sung selesai berbicara,
Sistem juga menampilkan pemberitahuan yang mengatakan bahwa Taok telah menyelesaikan tugas mengambil peran sebagai pemimpin tim dan menerima 5 poin hadiah. Hasil rampasan diperoleh dengan 20 poin di toko barang. Menyusul perubahan pemimpin tim yang tak terduga seperti di atas, pertemuan berlanjut seperti biasa. Sepanjang kelas itu, Taesuk terus melihat ke arah Kong Minyong. Meskipun ia memiliki tugas menjadi pemimpin tim, ia tidak berpikir bahwa semuanya akan seperti ini. Pemuda itu juga meyakinkan dirinya sendiri dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak melakukan apapun. Jadi, ia tidak perlu merasa bersalah. Namun suasana hatinya agak tidak begitu baik. Dan di sisi Kong Minyong, ekspresinya juga sangat tidak nyaman. Tuk merasakan sakit kepala. Keduanya harus berada di ruangan yang sama. Jika salah satu dari mereka merasa tidak nyaman, ia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah Kim Min Sung selesai mengajarkan konten terakhir, ia memberitahu semua karyawan bahwa mereka akan mengakhiri pekerjaan di sini pagi ini. Silakan tuliskan pendapat Anda tentang video yang Anda tonton di selembar kertas A4 dan kirimkan kembali kepada saya. Ketua tim Bishu mengambilnya dan membawanya ke ruang rapat kecil sebelum tidur. Setelah Kim Min pergi, Cook naik ke podium dan memberitahu semua orang untuk menunggu sebentar. Semua orang telah bekerja keras, tetapi harap tunggu sebentar sebelum pergi. Semua orang harus berkumpul dan mendengarkannya. Panjang artikel perasaan lebih dari satu sisi A4 dan kurang dari 2 lembar. Silakan datang ke ruang saya B13 untuk menyerahkan dari pukul 9 malam hingga pukul 9.30 malam. Selain itu, saya akan membuat obrolan grup. Harap selesaikan bergabung dengan grup sebelum jam makan siang. Saya akan mengumumkan semua masalah melalui obrolan grup. Harap ikuti. Semua orang akan dapat beristirahat setelah makan siang. Kim Min Sung yang berada di bawah mengerutkan kening begitu dia melihat Tuk bekerja dengan sangat ilmiah. Sesaat kemudian, Taesuk meninggalkan kelas dan pergi ke sudut ruangan. Ia menekan tombol di grup chat dan mengingatkan semua orang bahwa grup chat hanya untuk pengumuman dan jika ada pertanyaan pribadi, silakan kirim pesan pribadi. Saat Taesuk menghubungi semua orang di tim, Senior Kim Min Sung memasuki ruangan. Ia bertanya kepada Tuk dengan heran apa yang sedang dilakukannya di sana. Tuk menjawab bahwa pintu masuk ke kafetaria cukup rumit, jadi ia ingin bertemu dengan para pemimpin tim untuk mengalokasikan waktu masuk. Ia pikir akan lebih baik jika tim A, tim B, dan tim C masuk satu demi satu dengan jarak tertentu. Kim Min Sung mengangguk setuju saat mendengar ini. Sebelum pergi, Kim Min Sung juga memberitahu Tauk bahwa selama sesi latihan sore, instruktur akan sangat marah jika mendengar suara telepon berdering selama latihan, kecuali jika ingin poin dikurangi. Sebaiknya mengumumkan terlebih dahulu agar anggota tim beralih ke mode senyap. Taesuk langsung teringat, ya, senior. Ia akan menyampaikan kata-kata itu kepada mereka. Kim Min Sung tersenyum kepada Taesuk dan berkata bahwa ia melakukan pekerjaan dengan baik karena ia adalah pemimpin tim. Mengurus anggota adalah hal yang wajar, tetapi dia tidak boleh melupakan tugasnya sebagai pekerja magang. Kemudian dia mengucapkan selamat bekerja. Tuk melihat ke belakang pembimbing senior yang pergi. Dia tersenyum dan berpikir bahwa dia bisa melakukannya. Dia telah melakukannya dengan sangat baik sampai sekarang. Waktu terus berlalu sampai Taesuk sekali lagi melihat arlojinya. Saat itu pukul 11.20. Dia menghela napas dan bergumam bahwa memang benar menjadi ketua tim tidak memberinya waktu luang. Sementara Taesuk sedang menyusun rencana, Kong Minyong kembali ke ruangan. Dia dengan dingin menyeret kursi dan duduk di sebelah Taesuk dan meliriknya. Tuk benar-benar bisa merasakan tatapan tidak ramah darinya. Dia berpikir dalam hati, ada apa dengannya, sangat menyebalkan. Pada akhirnya, Kim Min Sung tidak dapat menahan diri dan bertanya kepada Tuk apakah dia punya sesuatu untuk dikatakan kepadanya. Benarkah dia tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Tuk dengan tenang menjawab kepada Kong Minyong bahwa pekerjaan ketua tim adalah keputusan yang telah dibuat oleh ketua senior. Itu sama sekali tidak mencerminkan kepribadiannya. Dia juga meminta maaf secara tidak sengaja. Mendengar Taeyuk mengatakan itu, Kong Minyong menjadi gila dan berteriak bahwa dia tidak mengira dia tidak tahu betapa dia telah menampar para senior di ruang rapat kecil pagi ini. Tuk dengan tidak berdaya menjelaskan bahwa itu karena senior pembimbing telah menyuruhnya untuk tinggal dan makan bersama seorang Minyong. Jadi dia telah menunggu. Tentu saja, Kong Minyong tidak percaya itu. Dia berkata dengan marah, bagaimana dia bisa berkata seperti itu? Mengapa senior pembimbing ingin makan bersamanya? Lagi pula, jika dia tidak melakukan trik apapun, bagaimana mungkin senior pembimbing mengganti pemimpin tim? Menghadapi tuduhan yang tidak berdasar ini, Tauk menghela napas lagi. Dia mengambil papan penugasan pekerjaan, berdiri, dan berkata bahwa menurutnya ada kesalahpahaman. Dia minta maaf, tetapi dia tampaknya belum siap untuk berbicara. Dia akan memberinya ruang. Mereka akan berbicara setelah dia tenang, kata Taesuk, dan kemudian ingin meninggalkan ruangan. Tetapi Kong Minyong masih tidak berhenti di situ, berteriak keras. Apa? Kemana orang ini pergi? Berhenti di sana. Di dalam ruangan, teriakan terus bergema dan Tuk mendesah kesal. Karena dia telah memberikan kamarnya kepada Kumong, Tuk tiba di ruang rapat kecil lebih awal dari yang direncanakan. Senior Kim Min bersama 3 pemimpin tim sedang menyelesaikan laporan terbaru. Tepat ketika Kim Min Sung hendak menanyakan sesuatu kepada Tuk, seseorang mengetuk pintu dari luar. Itu adalah Kong Minyong. Senior Kim Min Sung bertanya dengan heran ada apa. Kong Minyong ragu-ragu dan berkata dia ingin pindah kamar. Setelah mendengar ini, Kim Min Sung segera mengerutkan kening dan bertanya, pindah kamar? Apa alasan Anda ingin mengganti kamar? Kong Minyong mengejek dan berkata,
Kurasa aku tidak bisa tinggal dengan teman sekamarku saat ini. Kim Emson melirik Tae-suk dan bertanya, bingung? Bukankah teman sekamarmu Kim Tuk? Segera, ekspresi Kong Minyong yang gelap, mengungkapkan wajahnya yang lebih gelap. Saya ingin asup pindah ke ruangan lain. Menghadapi sikap ini, suara senior menjadi sangat dingin ketika dia mulai mempertanyakan, apa sebenarnya alasan Anda ingin mengganti kamar? Apakah karena pemimpin tim diganti? Karena Kim Min benar. Kong Minyong tidak bisa membantahnya. Senior Kim Min tertawa ringan dan berkata, saya kira benar. Saya sangat kecewa pada Anda. Tanpa diduga, Kong Minyong membalas dengan marah. Istilah kekecewaan hanya boleh disediakan untuk pengkhianat. Bahkan sekarang, Kim Tuk masih sering mengunjungi dan menyanjung instruktur senior. Kong Mong terus berteriak, bukankah itu pengkhianatan ketika sesama peserta pelatihan saling menusuk di belakang? Dia menatap Tae-suk dengan mata penuh kebencian dan berteriak, cemburu dengan posisi orang lain. Dia selalu menempel padaku saat aku menjadi ketua tim dan kemudian terang-terangan merebut posisiku. Apakah itu disebut pengkhianatan? Bagaimana aku bisa berbagi kamar dengan orang seperti itu? Situasi menjadi tegang dan Tao buru-buru turun tangan. Kim Min, tolong tenanglah. Ini masalah antara dia dan aku. Jadi mari kita bicara secara pribadi di luar. Tolong. Tuk ingin membuka pintu untuk mengajak Kong Minyong keluar untuk berbicara. Saat dia membuka pintu, dia mendesah dan menjawab, maaf atas ketidaknyamanannya, instruktur senior. Namun, meskipun Tae-sao berusaha menengahi, Kong Minyong tetap merasa dia benar dan berkata, tidakkah kamu lihat aku sedang berbicara dengan instruktur senior? Kim Min Sung senior akhirnya tidak tahan dengan sikapnya dan berdiri. Berkata kepada Kim Tuk, silakan keluar sebentar. Kong Minyong sedang berbicara denganku. Kemudian, Kim Min Sung senior menyilangkan lengannya, menyeringai, dan menatap anak di depannya. Baiklah, mari kita melakukan sedikit dialog. Ketika itu terjadi, saya juga memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Anda. Melihat ekspresi Kim Min, Kong Minyong tiba-tiba tersentak dan memiliki perasaan buruk. Bahkan Tae-suk bisa melihatnya. Senior Kim Min Sung menatap Kong Minyong dan bertanya, di mana saya harus memulai? Oh, benar. Saya dapat memberitahu Anda alasan mengapa pemimpin tim digantikan. Kim Min Sung perlahan mendekati orang yang berseberangan. Suaranya yang dingin terdengar. Saya mengatakan kepada Anda untuk mengumpulkan semua formulir survei dan mengirimkannya pada pukul 10 malam. Tadi malam, apakah kamu sudah menyerahkannya? Tanya seperti itu. Kong Minyong melangkah mundur. Tergagap, aku belum menyerahkannya. Instruktur senior itu terus bertanya tanpa henti. Aku juga memberimu kesempatan lagi dan menyuruhmu untuk menyerahkannya paling lambat pukul 7 pagi. Kamu juga tidak menyelesaikannya. Kan? Karena kebenarannya sudah jelas. Kong Minyong ragu-ragu untuk waktu yang lama tanpa menjawab. Kim Min Sung mengerutkan kening lagi dan bertanya, aku bahkan memberimu waktu 30 menit lagi. Bagaimana kamu menjelaskannya? Kong Minyong tergagap. Aku sedikit terlambat, tetapi yang menunggunya adalah tatapan penuh perhatian dan senyum penuh pengertian dari instruktur senior itu. Bukankah itu karena kamu kehilangan formulir survei dari semua 11 ruangan? Mendengar itu, Kong Minyong segera berkata dengan takut, itu karena aku ingin semua orang bekerja sama. Instruktur senior itu bergerak lebih dekat ke wajahnya dan mengajukan satu pertanyaan terakhir. Saat menyerahkan formulir survei, Anda bahkan tidak dapat menambahkan setidaknya satu angka statistik. Sebaliknya, Anda menulis daftar orang-orang yang tidak menyerahkan survei, mengisi seluruh lembar kertas. Apakah itu yang seharusnya dilakukan seorang pemimpin tim? Keadaan sudah seperti ini sejak Anda diberi tugas pertama sebagai pemimpin tim. Jika Anda menjadi saya dengan orang seperti Anda, apakah Anda berani mempercayakan posisi pemimpin tim ini? Teriakan marah instruktur senior mengejutkan semua orang. Orang-orang di ruangan itu bergegas menghentikannya. Kim Min, mengapa Anda tiba-tiba begitu agresif? Tenanglah, dia hanya seorang peserta pelatihan. Kim Min Sung dengan marah menyingsingkan lengan bajunya dan berteriak, bagaimana saya bisa menanggung ini? Dia bahkan tidak merenungkan dirinya sendiri sama sekali. Namun dia berani menyebut orang lain pengkhianat. Orang itu, Kim Tuk, yang kau sebut pengkhianat, tahukah kau apa yang dia katakan padaku? Kim Min Sung mengingat apa yang terjadi pagi itu. Ketika dia hendak memasuki ruang pelatihan, Tae-suk tiba-tiba memanggilnya kembali. Tuk telah bertanya kepada Kim Mang apakah dia bisa memberi Kong Minyong kesempatan lagi. Mengingat kata-kata ini, Kim Min tidak bisa menahan amarahnya. Dia berteriak pada Kong Minyong. Tuk tidak hanya membersihkan kekacauan yang kau tinggalkan, tetapi dia juga orang yang membelamu dan pengkhianatan. Tahukah kau bahwa kau membuang kesempatan yang diciptakan pengkhianat itu untukmu? Kesempatan yang dibicarakan Kim Min adalah pagi ini ketika dia bertanya kepada Kong Minyong apakah dia telah memeriksa jumlah anggota. Kong Minyong tanpa ragu berbohong bahwa tidak ada yang hilang. Pada saat itu, Kim Min Sung benar-benar kehilangan harapan pada Kong Minyong. Semua ekspresi di wajahnya tertangkap di Kim Min. Kim Min Sung berteriak dengan marah, jika kau jujur, maka posisi ketua tim tidak akan tergantikan. Dasar bocah nakal. Kau bahkan tidak akan bisa berterima kasih padanya. Namun kau mengatakan kau tidak bisa berada di ruangan yang sama dengan seorang pengkhianat dan kemudian kau memintaku untuk pindah kamar karena dia terlalu marah. Kim Min Sung tidak dapat mengendalikan dirinya. Ia langsung mendorong orang-orang yang mencoba menghentikannya. Kim Min Sung menggertakkan giginya dan berkata, ini keterlaluan. Dia tidak tahu kalau dia sekamar dengan dermawannya. Kong Minyong dimarahi habis-habisan sampai dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Hanya bisa diam dan mundur selangkah. Kim Min datang di depannya dan mengejek. Kong Minyong, kamu memintaku untuk mengganti kamar untukmu.
kan? Karena kamu bersusah payah datang ke sini untuk menemuiku, aku harus melakukannya malam ini. Kemasi barang-barangmu dan tinggalkan pusat pelatihan dan pulanglah besok siang. Apakah kamu mengerti? Kong Minyong, di bawah amarahnya, instruktur senior itu langsung menendangnya keluar dari pusat pelatihan. Kong Minyong kemudian meninggalkan ruang rapat kecil itu bersama Taesuk. Dalam perjalanan pulang, Taesuk tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dan berkata, "Sudah kubilang jangan, tidak bisakah kamu percaya pada orang lain?" Dan instruktur senior itu hanya marah sesaat. "Kamu tidak bisa pulang begitu saja." Instruktur senior juga manusia, dan dia akan merasa lebih baik setelah dia makan sampai kenyang. Tiba-tiba, Kong Minyong memanggil Taesuk. Tuk berbalik dan melihat kepalanya tertunduk. "Hei, aku minta maaf dan terima kasih." Tuk tidak melihat ke arah Kong Minyong, tetapi membalikkan punggungnya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Itu hanya saranku sebagai pemimpin tim. Meskipun Kong Minyong dan aku memiliki perbedaan usia, kami berdua adalah karyawan baru. Jadi mulai sekarang, tolong jangan berbicara terlalu akrab dan hormati aku sebagai rekan kerja." Sore itu, Tauk mengumpulkan semua karyawan baru tim B di depan gedung asrama. "Maaf meminta semua orang untuk berkumpul di sini setelah makan malam. Apakah ada yang tahu tentang Elon Sports?" Menghadapi pertanyaan dari pemimpin tim ini, semua orang di bawah terdiam. Tuk bertanya lagi, "Tidak ada yang tahu." Salah satu karyawan angkat bicara dan bertanya, "Apakah itu penting?" Melihat itu, Taesuk dengan enggan mengangkat dokumen di tangannya dan menjelaskan, "Melihat buku ini, sepertinya cukup penting." Taesuk segera melanjutkan penjelasannya. Dari 1000 poin yang diperoleh melalui proses pelatihan, setiap bagian akan dialokasikan 50 poin dan hanya merupakan penilaian relatif. Tim A, B, dan C akan saling berkompetisi. Tim yang berhasil akan menerima masing-masing 50 poin. Tahukah Anda bahwa urutan prioritas untuk pemilihan pekerjaan akan didasarkan pada tingkat pendidikan dan tingkat pelatihan? Akan sangat bagus jika setiap orang berlatih terlebih dahulu dan memperoleh 50 poin sebelum mengikuti kompetisi. Tuk melanjutkan, "Untungnya, saya tahu sedikit tentang peralatan olahraga Elsen, jadi saya akan merekam video dan membagikannya kepada semua orang. Bisakah Anda meluangkan waktu beberapa menit untuk saya setelah pelatihan malam? Saya akan membagikan beberapa poin dari waktu saya sebagai pemimpin tim dengan mereka yang setuju untuk membantu." Dengan kata-kata dari Tuk ini, beberapa tangan langsung terangkat ke bawah. Tuk tersenyum dan berkata, "Saya melihat 5 orang mengangkat tangan. Silakan datang ke sini pukul 9.30 setelah pelatihan. Jangan lupa penilaian yang saya sebutkan tadi pagi." Semua orang beristirahat. Sampai jumpa setelah pelatihan. Para karyawan setelah pergi berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Kebanyakan dari mereka tidak tahu bahwa buku panduan menyebutkan perolehan 50 poin melalui peralatan olahraga Alsung. Ada juga pujian untuk Taesuk yang mengatakan bahwa ketua tim yang baru diangkat sangat keren. Meskipun sangat disayangkan bagi orang yang diberhentikan, memiliki ketua tim yang cakap seperti itu pasti akan menguntungkan mereka.